Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sari dalam pelajaran geografi. Materi kali ini yang kita pelajari adalah bab 2 kelas 11 semester 1 tentang keruangan desa dan kota. Amati gambar berikut. Gambar ini adalah fenomena tentang desa. Dari gambar ini, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan desa? Desa menurut Paul Hollandis adalah merupakan wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri yaitu mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, cara berusahanya bersifat agraris. Mereka tergantung pada faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa yang pertama adanya wilayah. Wilayah merupakan daerah yang dikuasai dan memiliki batas-batas tertentu, bisa berupa batas astronomis maupun batas geografis. Batas astronomis ini adalah berupa garis lintang dan garis bujur. Sedangkan batas geografis dibagi menjadi dua, batas bentang alam berupa sungai, laut, dan juga pegunungan. Sedangkan batas geografis bentang budaya ini berupa taman, berupa jalan, dan juga berupa jembatan. Unsur yang kedua yaitu penduduk. Penduduk ini adalah merupakan sekelompok orang atau manusia yang menempati suatu wilayah. Nah, di sini penduduk meliputi jumlah, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Unsur yang terakhir itu adalah tata kehidupan. Tata kehidupan ini bisa berupa sifat gotong royong, adat istiadat, dan juga bisa berupa hukum informal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa itu adalah yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup luas. Jadi lahan di desa itu lebih luas dibandingkan jumlah penduduknya. Berikutnya, mata pencahariannya dominan pertanian atau agraris. Selanjutnya, adanya hubungan yang sangat akrab atau gemensaf antar warga. Yang terakhir adalah warganya masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipologi desa. Tipologi desa, pembagian desa itu dibagi menjadi 4. Bisa berdasarkan kekerabatan, hamparan, permukiman, dan mata pencaharian. Berdasarkan kekerabatan itu adanya desa genealogis, yaitu desa yang satu keturunan atau satu nenek moyang. Contohnya desa di suku Dayak. Desa berikutnya desa teritorial adalah desa yang nenek moyangnya sudah dari berbagai suku. Nah, kita bisa melihat yaitu desa-desa yang ada di daerah modern seperti di Pulau Jawa. Terus adanya desa campuran antara genealogis dan teritorial. Ini kita bisa melihat yaitu desa-desa yang ada di daerah transmigrasi. Yang kedua yaitu berdasarkan hamparan. Berdasarkan hamparan ini adanya desa pesisir atau pantai, yaitu desa yang berada di tepi laut. Nah, ini biasanya desa nelayan. Terus desa dataran rendah atau lembah, ini kita bisa melihat yaitu desa-desa yang ada di kaki gunung. Sedangkan berikutnya lagi desa dataran tinggi, ini adanya di Dieng. Terus desa perbukitan atau pegunungan, ini ada di Gunung Kidul. Tipologi desa berikutnya yaitu berdasarkan pemukiman. Berdasarkan pemukiman, desa dibagi menjadi
desa pemukiman menyebar, desa pemukiman melingkar, desa pemukiman berkelompok, dan juga desa pemukiman memanjang. Desa pemukiman menyebar ini biasanya berada di dataran rendah yang mempunyai tanah subur dan juga banyak asupan air. Sedangkan desa pemukiman melingkar biasanya melingkari danau maupun waduk. Sedangkan pemukiman mengumpul atau berkelompok ini adalah desa-desa yang mana di daerah gersang atau daerah kars. Sedangkan pemukiman memanjang ini adalah mengikuti garis, baik garis pantai, garis jalan maupun garis sungai. Tipologi desa berikutnya berdasarkan mata pencaharian. Adanya desa agraris yang mana semuanya adalah bermata pencaharian petani. Terus adanya desa nelayan, desa ini berada di pesisir pantai, contohnya yaitu di desa Pantura. Terus desa industri, nah desa ini mata pencahariannya adalah industri, baik industri kecil maupun industri besar, dan juga adanya desa perdagangan. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang potensi desa atau kemampuan desa. Potensi desa dibagi menjadi dua. Adanya potensi fisik yang disuguhkan langsung oleh alam, bisa berupa tanah. Tanah ini mempunyai manfaat bagi desa atau mempunyai kemampuan bagi desa, yaitu untuk pemukiman, bercocok tanam, membuat kandang, empang, dan juga membuat kolam. Yang kedua, potensi air ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, irigasi untuk lahan pertaniannya, dan juga untuk aktivitas hewan ternaknya. Berikutnya musim. Musim ini bagi orang desa adalah digunakan untuk menentukan waktu tanam maupun waktu panen bagi petani. Selanjutnya ternak. Ini sebagai sumber tenaga dan juga sumber penghasilan. Dan penduduk ini sebagai pendukung kegiatan pertanian bagi orang desa. Selanjutnya yaitu potensi sosial atau potensi yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang pertama adanya sifat gotong royong. Sifat gotong royong ini merupakan ciri khas daripada penduduk desa. Yang kedua adanya aparatur desa, bisa berupa kades, sekdes, terus kesra, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah lembaga sosial. Lembaga sosial ini meliputi PKK, LKMD, Karang Taruna, KUD, dan lain sebagainya. Mungkin untuk pembahasan kali ini tentang keruangan desa, Ibu cukupkan sampai di sini, dan Ibu harap kalian tetap belajar dan tambahlah referensi tentang keruangan desa kalian dengan membaca buku geografi dan juga searching di internet. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.